Saudara-saudara, rekan-rekan Pelkat PKB di dalam Kristus, marilah kita menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 161 ayat yang pertama, segala kemuliaan. Rekan-rekan Pelkat PKB yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk pada pembacaan serta perenungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa, mohon pertolongan Roh Kudus agar masing-masing kita dimampukan untuk mengerti serta memahami dan melakukannya dalam kehidupan beriman kita. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, kami mohon dengan segala kerendahan hati kami saat ini, kami mohon kiranya Tuhan berkenan mengerniakan masing-masing kami Roh-Mu yang kudus, agar firman yang akan kami baca dan renungkan bersama pada saat ini boleh kami pakai di dalam kehidupan beriman kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Bapa, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Rekan-rekan Pelkat PKB yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan di dalam kitab Zakaria 8. Kitab Zakaria 8 ayatnya yang ke-23 yang menyatakan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, "Kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Rekan-rekan Pelkat PKB yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita pada saat ini di dalam kitab Zakaria ayat 8 hingga yang Zakaria 8 ayat yang ke-23. Kalau kita mau melihat dari pembacaan kita di dalam Zakaria 8 dari ayatnya yang ke-20 hingga yang ke-23, maka kita akan dapat kesinambungan di dalam pembacaan ini. Dan supaya dapat kita mengerti dan memahami arti dari pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Nah, sebaiknya Bapak-Bapak yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita lebih dekat coba mengenal siapa itu Zakaria. Zakaria artinya Tuhan mengingat.
Nah, Zakaria ini bertugas dan melayani pada masa sesudahnya kembalinya umat Yehuda dari pembuangan di Babel. Ia sezaman dengan Nabi Hagai. Tugas mereka ialah mendorong umat untuk menyelesaikan pembangunan kota Yerusalem dan Bait Allah. Nah, Bapak-bapak yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui Nabi Zakaria, Tuhan mengingat kembali untuk bahwa pertama, Tuhan ini sangat murka atas nenek moyang bangsa Israel. Karena apa? Banyak hal yang mereka buat menyakiti hati Tuhan. Dan di sini Tuhan sangat baik kepada bangsa Israel. Katakan jika mereka kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan kembali kepada mereka apa yang disampaikan oleh Zakaria. Mereka yang dulunya tidak mau mendengarkan Tuhan, saat ini mereka bertobat. Nah, rekan-rekan Pelkat PKB yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pembacaan kita pada saat ini, Lembaga Alkitab memberi judul Keselamatan bagi Bangsa-bangsa. Kalau kita mau berbicara tentang keselamatan, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kita sangat ingin sekali menerima keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus. Siapapun itu pasti akan mau menerima dengan penuh sukacita. Tetapi barang siapapun yang mau menerima keselamatan itu, ada konsekuensi yang harus diterima. Konsekuensi yang diterima harus adalah bahwa maukah kita tetap setia, untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan. Karena kalau kita tidak taat dan setia kepada Tuhan, maka janji keselamatan itu tidak akan kita terima. Bapak-bapak yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini Zakaria mau menceritakan bahwa tentang ketertarikan banyak orang untuk turut bersama-sama pergi bangsa Israel mengingat penyertaan Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa Nabi Zakaria memberitakan firman Tuhan ini kepada bangsa Yehuda yang masih akan datang, bahwa masih akan datang bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota. Kedatangan mereka bukan untuk menghancurkan bangsa Israel, tetapi untuk melunakkan hati Allah dan mencari Tuhan di Sion. Bapak-bapak yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari sini banyak sekali orang yang bertobat dan percaya kepada Tuhan karena tindakan ajaib Tuhan yang mengasihi dan menyelamatkan umatnya. Tuhan mengasihi dan menyelamatkan umatnya bukan karena mereka baik, tetapi semata-mata karena Tuhan itu adalah Allah yang tetap setia kepada perjanjiannya. Tuhan Allah Israel itu adalah Allah yang selalu memperhatikan dan memperjuangkan kesejahteraan dan keselamatan umat. Bapak-bapak yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mau membaca selanjutnya di dalam perenungan kita saat ini, memang tidak mudah kita mengakui dan memahami kebaikan Tuhan di saat-saat kita mengalami berbagai penderitaan. Seperti kalau kita mau kasih contoh pengalaman Nabi Ayub. Ayub dengan segala keberadaannya,
Dia tetap setia kepada Tuhan. Di dalam pencobaan pun yang dialami, dia tetap setia pada Tuhan. Nah, Bapak-Bapak yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini mau menceritakan bahwa Allah memulihkan Yehuda dan Israel. Hal ini juga berdampak tidak hanya secara internal, tetapi juga eksternal. Tuhan mempersiapkan mereka untuk menjadi panutan bagi bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu mereka harus memancarkan kasih Allah kepada bangsa-bangsa lain. Intinya adalah Yehuda dan Israel harus setia menjadi pelaku firman Allah. Dan dalam hal ini banyak bangsa-bangsa telah mendengar Yehuda menjadi berkat, sehingga banyak bangsa-bangsa dan penduduk kota akan mendatangi mereka. Selanjutnya mereka akan menyampaikan berita tersebut ke kota-kota yang lain. Mereka ingin mengenal Allah Yehuda dengan tujuan ingin melunakkan hati Tuhan dengan mencari Tuhan. Akhirnya mereka akan datang ke Yerusalem untuk beribadah. Nah, rekan-rekan pemuda yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kejadian sangat menakjubkan ini. 10 orang dari berbagai bangsa akan memegang erat ujung jubah seorang Yahudi. Mereka berkata akan mengikuti Allah Yehuda dalam pembacaan kita yang ayat yang ke-23. Mereka ini seperti haus dan ingin menikmati ranumnya berkat yang dinikmati oleh bangsa Yehuda. Nah, Yehuda akan menjadi berkat jika hidup seturut perintah Allah. Mereka akan berbuah banyak dan harum namanya di antara bangsa lain. Kehebatan dan kemahakuasaan Allah Yehuda akan terus diperbincangkan. Allah Yehuda akan menjadi buah bibir dan dicari bangsa lain. Inilah yang disebut berbuah ranum berlipat ganda. Sehingga bangsa lain pun ingin ikut serta menikmatinya. Rekan-rekan pelkat PKB yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus memerintahkan para murid untuk hidup berbuah. Jika kamu hidup tinggal di dalamku, kata Yesus, maka kamu akan berbuah. Buahnya bisa beratus kali lipat ganda, sehingga orang lain akan memuliakan nama Yesus. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Sebagai murid Kristus, hati kita wajib menjadi tanah yang subur, agar firman Allah bertunas dan bertumbuh, sehingga pohonnya akan menghasilkan buah ranum yang bisa dinikmati oleh semua orang dari berbagai kalangan. Rekan-rekan pelkat PKB yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini mau mengartikan bahwa kita sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, yang kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia, dan selaku orang Kristen yang beriman kepada Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama di negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi contoh atau suri teladan di dalam segala tingkah laku kita, dimanapun kita berada. Dan biarlah marilah kita sebagai warga negara Republik Indonesia, marilah kita senantiasa mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah, yang adalah sebagai wakil Tuhan di dalam dunia ini. Di masa-masa pandemi ini, marilah kita tetap senantiasa mengikuti aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan terlebih khusus dari Satgas Covid Republik Indonesia saat ini, yang begitu dengan keras untuk bersama-sama dengan seluruh warga negara Republik Indonesia untuk mencegah lebih banyak tersebarnya COVID-19 ini.
Marilah Bapak-Bapak yang kekasih, selaku warga negara Republik Indonesia, selaku warga jemaat GPIB Getsemani, marilah kita menjadi senantiasa sebagai tauladan bagi orang-orang di sekitar kita untuk tetap setia kepada Tuhan dan juga tetap mematuhi aturan yang berlaku di dalam pemerintahan Republik Indonesia dan tetap juga menjalankan aturan yang dikeluarkan oleh Satgas COVID-19 untuk tetap melakukan 5M untuk mengantisipasi seluruh pencegahan tersebarnya COVID-19 ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita sekalian hari ini dan sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Untuk merespon akan pembacaan serta perenungan firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 161, baitnya yang kelima. Bapak-Bapak yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk pada doa syafaat. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa di surga, Bapa yang senantiasa kami panggil di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Saat ini kami seluruh anggota Pelkat PKB GPIB Getsemani Balikpapan datang tertunduk di hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus ya Bapa. Saya menaikkan ungkapan syukur kepadamu atas kasih sayang dan penyertaan Tuhan yang sudah boleh berlaku di dalam kehidupan masing-masing kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu, di mana tadi kami juga sudah boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini senantiasa kami berlakukan di dalam kehidupan beriman kami hari lepas hari, dimanapun Tuhan tempatkan bagi masing-masing kami, di dalam kehidupan rumah tangga kami dan di dalam pekerjaan kami. Kami tetap senantiasa untuk menjadi contoh teladan sebagai pengikut Kristus yang setia dan taat kepadamu. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Dan saat ini kami mau berdoa bagi rekan-rekan Pelkat PKB yang mungkin pada saat ini tidak dapat mengikuti ibadah Pelkat PKB secara daring ini ya Bapa. Mungkin mereka di dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan mau tilik mereka satu persatu, Tuhan mau jamah tubuh mereka, agar mereka boleh menerima kesembuhan yang ilahi hanya daripada-Mu saja ya Bapa. Dan biarlah di waktu-waktu yang akan datang, mereka boleh bersama-sama mengikuti ibadah Pelkat PKB secara daring. Dan saat ini juga ya Bapa kami berdoa bagi rekan-rekan Pelkat PKB yang di dalam segala keberadaan tugas tanggung jawab pekerjaan mereka ataupun usaha kerja mereka. Ya Tuhan, berkati segala tugas tanggung jawab pekerjaan mereka.
Dan biarlah apapun yang mereka lakukan dalam tugas, tanggung jawab, pekerjaan maupun usaha mereka, kiranya mereka senantiasa mengandalkan Tuhan, agar mereka boleh senantiasa mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas kasih sayang dan penyertaan Tuhan serta kekuatan dan hikmat yang Tuhan anugerahkan bagi mereka untuk tetap setia menjalankan tugas, tanggung jawab, pekerjaan maupun usaha kerja mereka. Dan biarlah mereka boleh menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kasih kami yang membutuhkan. Dan juga Tuhan ajarkan kami juga senantiasa untuk menjadikan saluran berkat melalui usaha kerja dan pekerjaan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami mau berdoa bagi seluruh gereja-gereja yang ada di muka bumi ini, dan terkhusus bagi GPIB Jemaat Getsemani Balikpapan di dalam segala keberadaannya Bapak. Dari Ketua Majelis Jemaat kami, PHMJ, Majelis Jemaat yang ada, pengurus ke-6 Pelkat yang ada, dan juga komisi-komisi, pegawai gereja, dan seluruh yang terlibat di dalam pelayanan di GPIB Getsemani ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau berdoa bagi pemerintah, bangsa, dan negara kami, Republik Indonesia, mulai dari Presiden, Menteri, dan sampai pemerintahan yang ada di pelosok-pelosok ya Bapak. Dan juga bagi aparat keamanan TNI dan Polri yang bersinergi untuk mengamankan akan negara kesatuan Republik ini. Dan terkhusus pemerintah pusat, dari Presiden hingga menteri-menteri dan seluruh aparat yang ada, untuk senantiasa melaksanakan pencegahan untuk COVID-19 ini ya Bapak. Dan program vaksinasi untuk seluruh warga negara Republik Indonesia ini boleh berjalan dengan baik dan boleh tuntas. Dan itu hanya seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Bapa di sorga. Banyak hal yang kami mau pinta kepadamu, tetapi kami tidak dapat menyebutkannya satu persatu. Tapi sebelum itu keluar dari mulut dan hati kami ya Bapa, Engkau sudah mengetahuinya. Ya Bapa di sorga, inilah doa kami. Bukan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak Tuhan yang jadi atas doa syafaat kami pada saat ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Ini syafaat kami ya Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Rekan-rekan Pelkat PKB yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuk pada pengucapan syukur. Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita. Marilah dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kita memberi persembahan kepadanya dengan mendengar firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1.
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persembahan dapat diserahkan ke kantor gereja langsung atau dikirim melalui rekening Bank BNI atas nama GPIB Getsemani Balikpapan dengan nomor 0196346488 atau Bank Kaltim atas nama GPIB Getsemani Balikpapan dengan nomor 0056262931. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 345 ayat 1 dan 2. Rekan-rekan Pelkat PKB, saya undang bangkit berdiri. Kita akan doakan persembahan dan sekaligus dengan berkat. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih setia dan berkat-Mu yang Engkau curahkan di dalam kehidupan ini, sehingga hidup kami terpelihara selalu, bahkan pula boleh menjadi saluran berkat Allah bagi orang lain yang membutuhkan cinta kasih-Mu. Kuduskanlah persembahan syukur ini agar boleh menjadi berkat dalam pelayanan kasih dan keadilan. Terimalah ungkapan syukur hati kami. Arahkanlah hati-Mu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Amin.